Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Agustiani Hadian MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia yang mengampu mata kuliah wajib kurikulum, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode mata kuliah KU 105 dan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini salah satunya membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara, dinamika hak asasi manusia, dan pembelajaran anti korupsi. Luaran mata kuliah ini berupa video edukasi dan civic campaign, terdiri atas news report serta infografis yang di-share di Instagram. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, 2, 3, 4, sebagaimana yang tercantum dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. CPMK 3, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara cepat dalam konteks pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi pembelajaran. CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai kesundaan, silih asah, silih asih, silih asuh dalam konteks pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Mata kuliah ini menerapkan 3 komponen pembelajaran utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment dengan model pembelajaran case study. Untuk delivery atau penyampaian materi disampaikan melalui RPS dan bahan ajar yang tersedia di sistem pembelajaran online terpadu Universitas Pendidikan Indonesia, serta presentasi interaktif secara langsung. Untuk komponen kedua, yaitu interaction, komunikasi 2 arah antara dosen mahasiswa, yang di dalamnya melakukan diskusi dan tanya jawab, juga kolaborasi serta refleksi bersama. Untuk assessment atau penilaian terdiri atas assessment formatif berupa kuis, tugas proyek baik individu maupun kelompok, penilaian sikap, serta keterampilan. Sedangkan assessment sumatif berupa UTS dan UAS sebagai penilaian akhir. Seluruh komponen pembelajaran terintegrasi dalam model case study untuk memaksimalkan pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, mari kita saksikan video proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi hak dan kewajiban warga negara, dinamika hak asasi manusia, dan pembelajaran anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, luar biasa ya, penuh dengan semangat. Nah baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh Ivan. Baik, mohon perhatian sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, terima kasih Ivan. Sebelum Ibu memulai, Ibu akan cek dulu hari ini ya. Baik, Zaki Salman Al-Farisi hadir ya. Kemudian Ilham Rizky Galih Putra, Kalimatus Syadiah, Naswa Ataya Jahro, Syalfa Zahira Putri, Sapira Evani, Rimbi Arika Hairunisa, Yumna Azhar Fadilah, Salwa Azhara, ya. Kemudian Raffi Hozinul Asror,
Rifki Kristiadi, Ivan Kiki Kurniawan, dan Alvina Belva Buraira. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah sama mengenai hak asasi manusia. Tentunya dari diskusi minggu lalu juga kita sudah punya gambaran mengenai inti dari hak asasi manusia. Boleh siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai hak asasi manusia? Boleh, Ivan, silakan. Oke, dari pertemuan minggu lalu saya tangkap terkait dengan hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki individu dari ia sejak lahir, dan itu bersifat manusia dimanapun di muka bumi ini memiliki hak yang sama di muka bumi. Ya, nah itu kata kunci dasar. Kemudian dasar ini berarti memang melekat pada diri setiap manusia. Dan tentunya karena kita ini sebagai manusia merupakan makhluk yang multiflek peran atau banyak peran. Nah, salah satu peran yang paling prinsip juga nih dalam berbangsa dan bernegara adalah peran kita sebagai warga negara. Nah, tentunya lebih spesifik lagi dari hak asasi manusia. Bonding kita ini dengan negara tentu harus kuat. Itu ciri dari warga negara yang baik ya. Nah, sebaliknya tentu saja kalau misalnya lemah misalnya ya, lemah dalam hal pengetahuannya terhadap berbangsa dan bernegara gitu ya. Kemudian apalagi sikapnya, nah yang banyak melanggar gitu ya, yang tidak taat terhadap aturan di negara kita, nah itu dipertanyakan apakah yang seperti itu warga negara yang baik atau bukan begitu ya. Nah, baik, kita hari ini akan mengkaji lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kemudian juga kita akan lihat bagaimana dinamika dari perkembangan hak itu sendiri ya, hak asasi manusia, kemudian dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara, dan terakhir kita pun akan berdiskusi mengenai pembelajaran anti korupsi. Baik. Nah, diawali dari konsepsi terlebih dahulu ya. Hak dan kewajiban. Analoginya, hak dan kewajiban ini seperti kalau dalam orkestra itu ya, setiap musisi atau pemain musik dengan memainkan alat musik yang berbeda-beda kan. Nah, itu punya tanggung jawab untuk menghasilkan nada-nada yang benar ya, sesuai dengan kunci nadanya. Nah, itu kewajiban. Nah, dari apa yang mereka tampilkan dalam sebuah penampilan orkestra itu, apa yang perlu mereka peroleh? Yaitu support, apresiasi. Dari siapa? Dari audiens yang menonton pertunjukan itu. Nah, artinya ini seperti dua sisi mata uang ya. Jadi saling melengkapi begitu antara hak dan kewajiban ini, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hak kalau tanpa kewajiban yang terjadi apa? Akan menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, itu ya. Kalau kewajiban tanpa hak akan menimbulkan penindasan. Nah, itu jadi penting antara hak dan kewajiban ini. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ya, ada istilah di situ kata sesuatu yang pantas. Nah, artinya yang kita peroleh ini harus layak. Tidak boleh di bawah standar kelayakan ya, atau katakanlah apalagi sampai tidak layak gitu. Nah, jadi tentu saja ini adalah hak kita sebagai warga negara, itu mutlak harus kita peroleh. Dan juga kalau kita berbicara tadi dikaitkan hak mendasar, ya hak yang paling mendasar adalah hak hidup ya, itu makanya di situ bisa dibaca sejak di dalam kandungan tuh ya. Kemudian kalau kewajiban itu keharusan, jadi kita harus melaksanakan ya sesuatu yang memang itu baik untuk kita dan juga baik untuk semua gitu. Kalau dalam lingkup yang lebih luas lagi, baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami?
Baik, kalau begitu ya, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini tadi orkestra Ibu analogikan. Berarti harus ada harmonisasi ada ya. Sebuah orkestra itu terdiri atas misalnya ada biola di situ, saksofon, ada piano, ada gitar. Nah, itu kan berbeda-beda ya alat musiknya. Tapi bisa harmoni itu berarti ada apa nih? Apa yang menyatukan? Nah, begitupun kalau kita terapkan pada hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini, supaya bisa seimbang antara hak dan kewajiban itu tentu dibutuhkan kesadaran dari setiap warga negara dalam melaksanakan dan juga memperjuangkan begitu haknya gitu. Yang dilaksanakan itu kewajiban, yang harus diperjuangkan itu haknya. Kita lihat ada 3 poin di sini ya. Pertama, kalau kita melihat kultur atau tradisi budaya Indonesia itu lebih seringnya itu mengedepankan atau mengutamakan hak dulu ya daripada kewajiban. Bahkan ini fenomena yang memang saya ingin memperoleh hak saya gitu ya, tapi malas dalam melaksanakan menunaikan kewajibannya. Nah, ini kan tidak seimbang ya, tidak seimbang. Menurut pendapat kalian nih ya, ya ini Ibu berusaha menggali sebetulnya, kaitkan saja dengan kehidupan sehari-hari kalian nih. Kalian punya cara bagaimana supaya kalian ini bisa bisa seimbang dalam melaksanakan kewajiban dan hak itu. Siapa yang mau berpendapat? Boleh contoh yang sedang atau sudah atau selalu kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di lingkup keluarga, di rumah, boleh di sekolah, boleh juga di masyarakat gitu. Masyarakatnya juga boleh di sekitar tempat tinggal, boleh. Bagaimana tuh menunjukkan keseimbangan, oh Bu, saya melakukan kewajiban ini. Sebagai haknya saya memperoleh itu. Nah, itu ya. Kalau bagi yang sudah bekerja, misalnya saya menunaikan pekerjaan saya dengan baik, dengan benar, tepat waktu, lalu saya memperoleh salary atau penghasilan atau gaji sesuai gitu, sepadan dengan ya tingkat pendidikan saya misalnya ya. Nah, kalau kalian bagaimana? Boleh dalam pesan? Boleh. Wah, ada 2 nih ya. Langsung siapa dulu? Ibu beri kesempatan kepada Salwa, silakan. Kalau saya, kewajiban saya itu membayar pajak kendaraan. Ya. Sehingga hak saya di jalan itu bisa aman seperti itu. Mantap. Itu adalah kewajiban. Ya betul, kewajiban. Haknya sudah bayar itu apa yang diperoleh? Jadi kalau di jalan itu tidak kena sanksi tilang. Oke, iya ya, aman ya. Aman, tidak kena sanksi tilang. Betul. Oke, terima kasih Salwa. Berikutnya Raffi ya. Raffi silakan. Baik Ibu, Ya. saya juga izin untuk membenarkan daripada rekan saya. Boleh. Ini kan adalah untuk fasilitas yang bagus seperti jalan yang diberikan oleh pemerintah. Karena kita telah memberikan kewajiban kita membayar pajak. Lalu juga untuk contoh kecilnya mungkin dari segi keluarga, mungkin bisa dirasakan kita sebagai mahasiswa Ibu, kita untuk berkuliah dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main, lalu juga menyelesaikan secara tepat waktu, itu adalah menurut saya adalah kewajiban kita sebagai mahasiswa. Lalu juga haknya adalah orang tua memberikan fasilitas untuk kita, baik itu laptop, HP, lalu juga biaya untuk UKT, itu juga adalah sebuah hak yang diberikan oleh orang tua. Luar biasa ya, anak soleh dan soleha. Very good job. Luar biasa. Wah, ternyata teman-teman kita di sini ya sudah sangat bisa mengidentifikasi, bahkan lebih dari itu sudah mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan dan juga hak yang perlu mereka peroleh dari kewajiban yang sudah dilaksanakan tersebut. Nah, baik ya. Kalau berbicara dinamika ini fluktuatif, naik turun ya, berganti begitu. Nah, termasuk perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dan ini sangat erat kaitannya dengan berbagai peristiwa politik yang terjadi juga.
Nah, tetapi dapat kita bedakan di Indonesia ini atau lebih tepatnya perlindungan tentang HAM secara konstitusional itu ya itu sudah bisa menjadi sebuah jaminan atau legalitas yang aman begitu ya, menjanjikan kepada seluruh bangsa Indonesia hak dan kewajibannya itu harus betul-betul dilaksanakan, baik kewajiban negara terhadap bangsanya maupun hak bangsa yang harus diperoleh warga negara dari negaranya, seperti itu. Dan bisa kita lihat juga ya, di sini ada berbagai latar belakang nih secara historis, sosiologis ya, politik mengenai hak dan kewajiban warga negara. Baik, silakan dibuka laptop, tablet atau handphonenya masing-masing ya. Ibu beri kesempatan kepada kalian selama 3 menit. Nah, paling lama 3 menit. Lebih cepat lebih bagus ya. Nah, ini ya 3 menit untuk boleh browsing. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh kalian mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik ini? Nanti kita penyamaan persepsi ya dari 3 landasan ini. Boleh kata kuncinya ini ya. Silakan. Kita akan melaksanakan pencarian di sini dari berbagai literatur. Jangan lupa sumbernya juga nanti disampaikan ya. Dapat informasinya apakah dari artikel, dari jurnal, atau memang dari sebuah web gitu ya. Silakan nanti disampaikan sumbernya. Jika kita melihat perkembangan HAM di dunia ya, hak asasi manusia itu secara universal tentu di setiap negara ini punya titik perjuangannya yang juga tidak mudah seperti itu. Nah, bahkan mereka ini setiap setiap bangsa begitu ya berusaha mempertahankan haknya terutama. Sebetulnya HAM ini embrio dari atau cikal bakal dari lahirnya demokrasi. Nah, banyak legalitas-legalitas yang pada akhirnya bisa dicapai oleh setiap bangsa di setiap negara, dan legalitas itu seperti yang sudah kalian ketahui juga, ada Magna Carta ya, kemudian Declaration of Human Rights, dan banyak lagi. Nah, itu tentu merupakan sebuah kemajuan dari peradaban ketika itu, bahwa pentingnya jaminan mengenai hak asasi manusia di dunia. Karena kalau tidak ada jaminan mengenai ini secara hukum ataupun konstitusional, itu tentu saja bagaimana nasib warga negara ke depannya ya. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi sosiologis, ada sistem pemerintahan oligarki. Nah, itu artinya bahwa dipimpin oleh sekelompok elit-elit kecil dalam tanda kutip. Nah, kan sudah jelas yang memimpin itu pemerintah. Nah, tetapi kenyataannya pada praktiknya disetir, nah itu ya, disetir oleh sekelompok elit-elit kecil. Ini bahaya, dan ini terjadi di masa reformasi kita. Kemudian juga proses politik pun tentu saja tadi amandemen pertama sampai yang keempat itu juga sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan dari hak dan kewajiban di Indonesia. Jadi perkembangan HAM di dunia ini mempengaruhi juga terhadap perkembangan HAM di Indonesia. Baik, ada yang sudah bisa mengambil mengambil intinya dari sajian atau slide atau salindia yang bisa kalian baca di depan? Apa poin intinya? Boleh historis, dari sisi historis saja boleh, atau sosiologis, politik boleh, atau mau ketiganya boleh juga. Siapa ada yang mau menyampaikan? Boleh, Zaki Salman ya, silakan Zaki. Kalau untuk sumber historis Bu, ada beberapa yang mungkin saya browsing. Yang pertama ada Magna Carta yang tadi
1789 yang mana menghasilkan deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Selanjutnya ada dari sisi sumber sosiologis. Yang pertama ada nilai-nilai dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat memengaruhi pemahaman dan praktik hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada sumber politik. Yang pertama ada sistem pemerintahan dan lembaga negara yang ada dalam suatu negara akan menentukan bagaimana hak dan kewajiban warga negara diatur dan ditegakkan. Selanjutnya ada proses politik seperti amandemen yang tadi sudah Ibu sampaikan juga. Konstitusi atau perubahan undang-undang dapat mengubah rumusan hak dan kewajiban warga negara. Begitu. Baik, terima kasih Zaki Salman ya. Nah, itu poin-poin inti yang bisa kita maknai ya dari penjelasan mengenai histori, sosiologis, dan politik hak dan kewajiban warga negara. Nah, berikutnya nih, kalau berbicara tataran implementasi, pasti banyak sekali contoh-contoh pelanggaran yang terjadi di Indonesia ini ya. Nah, coba minggu lalu Ibu sudah menugaskan kepada kalian membuat news report ya. Nah, coba siapa yang mau menyampaikan secara singkat saja apa sih contoh kasus pelanggaran mengenai hak ataupun kewajiban begitu ya di Indonesia gitu. Ada yang mau menyampaikan singkat, padat, jelas? Raise hand boleh. Tadi seperti, nah ya silakan Shelva ya, silakan. Kasusnya tentang korupsi massal di Pertamina. Apa? Korupsi massal. Ngeri banget ya. Korupsi massal berarti ini pelakunya tidak hanya satu orang ini. Baik, kita dengarkan kembali. Silakan. Korupsinya itu mengakibatkan kerugian sekitar 193 triliun. Terjadinya di sekitar bulan Februari sampai Maret di tahun 2025. Modusnya pengoplosan BBM yang harusnya harganya murah tetapi dijualnya mahal gitu, dioplos yang lebih murah. Oke, baik ya. Mengerikan sekali ya. Ya, benar sekali apa yang sudah dideskripsikan oleh Syafa, bahwa tindakan korupsi itu merupakan sebuah perbuatan yang jelas sangat melanggar dan merugikan pastinya. Nah, tindakan yang lainnya, kolusi dan nepotisme, selanjutnya, kontribusi kalian sebagai mahasiswa tentu harus mengambil andil atau perannya nih dalam rangka mensukseskan gerakan anti korupsi ini. Siapa yang bisa mencontohkan gerakan anti korupsi di berbagai lini masa atau lingkup? Boleh, silakan untuk lingkup keluarga. Kita itu bisa menjadi contoh edukator agar bisa menciptakan keluarga yang sadar dengan hukum. Baik, lalu di lingkup kampus? Plagiarisme, titik absen, dan memasukkan data tugas. Wah, mantap. Selanjutnya di lingkungan masyarakat? Ya? Kalau dari saya pribadi mungkin bisa mengadakan kayak sosialisasi kecil-kecilan di lingkupan masyarakat, bisa kayak di perumahannya gitu akan anti korupsi gitu. Oke, dan nah ini nih dalam kehidupan berbangsa bernegara, siapa yang mau mencontohkan? Ya. Kalau untuk di tingkat lokal dan nasional seperti memberikan rekomendasi kepada pemerintah gitu Bu, atau menjadi agen perubahan dalam mengkritik kebijakan serta mengontrol lembaga negara. Baik, boleh beri aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah berpendapat ya. Nah, mari kita merefleksi dari perkuliahan hari ini. Nah, apa saja yang bisa diperoleh? Boleh juga berupa konklusi atau closing statement. Silakan. Boleh, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dari pembelajaran kali ini, saya memaknai bahwa korupsi adalah bentuk penyimpangan dari hak dan kewajiban. Ibarat layaknya sebagai parasit, korupsi hanya menimbulkan kehancuran dan kerusakan. Hak dan kewajiban haruslah dijalankan secara seimbang. Karena sebagai dasar untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Sebagai mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai dan moral, maka kita harus menjaga hak dan kewajiban agar tetap seimbang, karena merupakan bagian dari misi yang dijunjung tinggi, yaitu untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang
paling penting dan harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang kedua, ingat integritas diri kita ini dilihat dari kejujuran. Terakhir, pesan dari Ibu adalah katakan tidak pada korupsi. Boleh beri aplaus dulu? Ya, baik, untuk tugas minggu depan silakan kalian menganalisis video tentang demokrasi di Indonesia dan minggu depan langsung speak up ya hasil dari review videonya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah, dan juga tentunya beri semangat dulu untuk kalian yang sudah luar biasa ya belajar hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.